العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يرتوي بالحب قلبي حبي خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla fi'ula. Sejak terbangun tadi, alhamdulillah Allah jaga, Allah kasih sihat dan afiat. Sihat ini kesehatan, afiah ini keterjagaan. Dijaganya kesehatan, alhamdulillah masih bisa melangkahkan kaki ke masjid, ya. Masih bisa berkumpul, bersilaturahim, sila ukhuwah. Kemudian dikasih afiat. Apa itu afiat? Keterjagaan. Indra kita dijaga dari kemaksiatan, itu nikmat besar, ya. Karena ada orang yang semuanya sehat, fisiknya sehat, kekar sekali, beban diangkat begitu beratnya kuat, tapi tidak dikasih afiat sama Allah, sehingga kesehatannya dipakai untuk maksiat. Alhamdulillah pagi ini kita dikasih sehat dan afiat. Jadi sudah tahu arti afiat, ya. Ya, terjaga, bukan cuma sekedar sehat, dia tidak sakit, tapi terjaga tidak maksiat. Salam dan salam semoga selalu dan senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan, Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan tentu umat yang istiqamah dalam mengamal sunnah beliau. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM, Pak RW, Pak RT tadi, RT 1, 2, 3, 4, 5, berapa tadi? Oh, sampai 4. Cepat banget ngitungnya tadi beliau menyebutnya. Ya, para tokoh masyarakat, para guru, orang tua, dan semua yang hadir,
yang saya hormati, saya ingin disclaimer dulu, duduk di atas ini cuma biar enak aja gitu ya. Enak tuh pertama kamera biar enak lihat saya ini. Itu dulu. Terus kalau saya berdiri kan dia sifatnya mobile. Kalau gini saya statis duduk aja. Ya itu yang pertama. Yang kedua, biar yang belakang juga nggak gini-gini ngeliat saya. Yang ketiga, biar saya gampang lihat yang ngantuk. Ya takutnya kan namanya ngaji nyender ini Bu, ya apalagi ini kan ngaji nguping ya, nggak ada yang bawa catatan, ada nggak? Oh ada, ada nih. Ini catatan pemasukan Pak. Ya, maka saya ingin katakan ini adalah bukan menunjukkan kehormatan dan kemuliaan enggak. Tapi ini cara DKM dan warga Arafah memberikan penghormatan. Ya. Maka tadi saya katakan sama Pak Ketua, Ustaz pakai ini aja, ini enak. Kayaknya lebih bagus suaranya. Saya bilang, ad-dhaif kal mayyit. Tamu itu seperti mayit, saya bilang. Maksudnya Ustaz, beliau sempat tanya, maksudnya ya mau kalau mayit itu kan dimiringin kanan dia ngikut, dia miringin kiri dia nurut kan gitu ya. Kali aja dimiringin kanan enggak semua kiri. Itu yang mandiin kabur Pak ya. Nah itu tadi saya bilang ad-dhaif kal mayyit. Jadi besok kalau ibu bertamu kalimat ini keluarin gitu ya. Ibu mau makan apa katanya? Ad-dhaif kal mayyit. Ya, gitu ya. Ini ilmu pertama di pagi ini ya. Tamu seperti mayit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya senang banget tadi dengarnya. Anak-anak yatim, Masya Allah diberikan kemuliaan dan dimuliakan. 20 binaan dari masjid ini, selebihnya dari beberapa wilayah sekitar masjid dan komplek ini. Memang di dalam Islam hari raya itu cuma 3. Ya. Hari raya pekanan Jumat dan hari raya besar tahunan 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak ada yang keempat, nggak ada. Tetapi, nah ini dia saya katakan. Tetapi, kok ada istilah Lebaran Yatim? Dan ini juga harus didudukkan. Lebaran Yatim itu hanya sekedar iktibas. Iktibas itu artinya adalah mengambil semangat dari hari raya yang di situ isinya kebahagiaan, di situ isinya adalah keceriaan. Kan hari raya itu hari bahagia, makan, minum gitu ya. Maka dilarang puasa misalkan. Pasti kan tidak sama. Asyura itu justru hari kita berpuasa. Jadi diambil katanya semangat tadi. Alhamdulillah diajak jalan-jalan ke Jatinangor tadi ya, saya dengar. Terus diberikan semacam apa ya, afirmasi nih Unpad nih gitu, nih IPDN nih gitu. Siapa tahu di antara kalian nanti ada yang mau jadi menteri kan gitu ya. Nah, di situ ditumbuhkan afirmasi kepada mereka, Masya Allah. Dan yatim itu man mata abuhu wa huwa saghir wa lam yablughul hulum. Anak yatim itu adalah seorang yang ayahnya meninggal di saat dia belum baligh. Kenapa harus dikasih baligh? Karena kalau baligh tidak diberikan sebagai quote and quote itu adalah pagernya, sampai hari ini saya yatim Bu. Ya. Bahkan di sini ada yang yatim piatu kayaknya. Ada kan ya? Makanya harus dikasih apa? Pagar tuh tadi. Namanya yatim jika ayahnya meninggal dan belum baligh. Ya, karena ada begitu santunan, berapa nah usianya? Saya 18 Ustaz ya. Kalau gitu saya gabung deh, saya bilang. Saya udah 18 tahun jadi yatim gitu ya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita bicara tentang 5 tujuan pensyariatan, yang pertama jaga agama, hifdzuddin, yang kedua jaga nyawa, hifdzun nafs, yang ketiga hifdzul akal, jaga akal, yang keempat hifdzun nasl, jaga keturunan, yang kelima hifdzul mal, jaga harta dan aset. Kira-kira kalau kita satuin yatim masuk yang mana? Jaga yang mana? Ayo, jaga yang mana ini kira-kira?
Nyawa doang. Semuanya gitu. Padahal tadi kalau bisa jawab boleh pulang duluan. Karena nggak berhasil ya udah di sini semua. Jadi jaga semua ini. Kenapa disebut kafalatul aitam? Karena dia bukan cuma sekedar maaf, ini anak makan apa kagak, enggak. Yang disebut dengan kafalatul aitam itu dijagain nih, agamanya dijaga, ya, agar anak ini tumbuh menjadi anak yang salih dan muslih. Kalau kita berdoa, Bapak Ibu, jangan cuma salih ya, tapi yang muslih juga. Atau kalau salihun li ghairihi, saleh tapi juga buat orang lain gitu ya. Banyak hari ini orang saleh tapi enggak bisa menjadi muslih, memperbaiki keadaan. Banyak di masjid aja. Padahal PR umat di luar banyak enggak? Banyak. Ini bukan berarti kemudian imam dan marbot masjid saya tujukan ke sana, tidak ya. Maksud saya, jadilah anak-anak atau generasi-generasi yang bukan cuma salih tapi muslih. Dia baik dan memperbaiki. Nggak ada ceritanya, nggak ada rumusannya kecuali rumusan atau racikan itu adalah based on din atau agama. Makanya kalau kita nyantinin anak yatim, berarti kita sedang ingin memperbaiki pemahaman dan keyakinan mereka, agama mereka diperbaiki ini. Ini dulu yang pertama. Saya pernah isi kajian ini di Satu Benih. Kalau ada yang tahu Yayasan Satu Benih, itu yang mau ke arah Rangkas apa ya, daerah situ. Saya bilang, nah, Anda, kalian dimuliakan Allah. Kenapa? Setidaknya ada nama dua Muhammad yang menjadi yatim sejak kecil. Yang pertama Muhammad bin Abdullah, yang kedua Muhammad bin Idris bin Utsman bin Abbas bin Syafi' atau yang dikenal dengan Imam Syafi'i. Terangkat moralnya ya kan? Dua orang ini dengan nama Muhammad adalah yatim, saya bilang. Tapi agamanya bagus. Jadi yang pertama sekali tentang itu. Dan kalau kita mau betul-betul ya melihat bagaimana kerusakan yang terjadi di alam ini, semuanya karena tarkuhum aniddin atau bu'duhum aniddin, jauhnya mereka dari agama. Nah, jauhnya dari agama ya gitu rusak. Coba aja lihat. Sekarang ada penyimpangan, disorientasi seksual. Kira-kira apa faktor yang mendasar? Kira-kira apa menurut Bapak Ibu? Itu ada LGBTQ gitu. Itu kira-kira faktor yang mendasar apa? Jauh dari agama. Jauh dari agama. Pasti. Karena agama mengatakan walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma. Yang melakukan tindakan itu, baik itu homoseksual, lesbi, gay dan sebagainya itu, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Siksa mereka. Disuruh siksa. Bukan atas nama human right gitu ya. Bukan, tapi disuruh siksa sama Allah. Kenapa? Karena itu adalah disorientasi seksual. Dan itu merusak tatanan peradaban. Kalau deket agama, nggak berani, ya kan? Tapi karena jauh dari agama, terjadilah apa yang terjadi. Jadi hari ini bukan cuma kita kenyangkan perutnya, tapi juga kita jaga ini, hatinya, ini keyakinannya. Makanya nanti saya katakan kenapa hadis Rasulullah tentang menyantuni anak yatim, mengusap rambutnya, mengusap kepalanya, betul ya? Itu nanti saya bahas di bagian akhir. Yang kedua, yang dijaga apanya lagi? Nyawanya. Betul Allah yatakaffal bi arzakihim, Allah yang menanggung rizki mereka, betul. Dan itu enggak salah. Oke, saya tanya ibu-ibu, ibu rizkinya sudah cukup? Apa sih nggak dengar ya? Ibu rizkinya sudah cukup? Alhamdulillah apa? Saya tanya, sudah cukup? Jawabannya sudah atau belum kan gitu ya? Kan pertanyaannya sudah cukup? Sudah. Tuh, mana suaminya nih? Ini lihatin tuh, yang jawab belum tuh muka-mukanya.
Allah yang mengatakan wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Allah yang jamin. Enggak ada yang tertukar sesuatu yang telah ditakar. Enggak ada yang tertukar. Yang sering kan layanan pengiriman itu ya, paket ya. Ketok pintu, Waalaikumsalam Ahmad, enggak taunya tetangga saya yang orang Hindu. Sering banget ketukar itu. Gojek juga gitu, kemudian Grab juga gitu. Pak, saya sudah di titik ini penjemputan misalkan. Pasti meleset, banyak banget sekali, sering kali ya. Tapi yang namanya Mikail nggak pernah meleset dalam membagi rizki yang telah Allah tentukan. Cuma anak ini harus dijaga. Kita lihat deh, ngeri banget berita-berita. Ada seorang ibu ya mengajak anaknya beramai-ramai minum racun serangga. Ya Allah, betul kan? Di situ kepekaan sosial kita harusnya menyala. Betul ibu ini janda, betul anak ini yatim. Apa kata Rasulullah? As-sa'i 'alal armalah wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Yaitu orang yang sa'i itu kalau kita bahasa sa'i dari sofa ke marwah gitu ya. Bukan, di sini maksudnya as-sa'i, orang yang benar-benar melakukan perjuangan 'alal armalah wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Mereka yang menyantuni, mengayomi, maaf ya, ini bukan tema sensitif lagi nih ya. Yang menyantuni dan mengayomi janda, maaf saya udah minta maaf di depan. Dan orang-orang miskin, kan mujahid fi sabilillah, maka mereka seperti yang berjihad di jalan Allah. Amin, kata Bapak ya. Ini suaminya yang mana? Kemarin saya kajian kayak gini subuh di Kebayoran Residence. Pas suaminya bilang amin, ibunya langsung salah tingkah gini saya lihatin. Apa yang ingin saya katakan di poin kedua? Jaga juga nyawa mereka. Karena bagi seorang yang menjaga satu nyawa, apa kata Allah? Faka'annama ahyan nasa jami'a, sama seperti menjaga peradaban seluruh manusia. Jadi nanti profesinya dokterkah atau apapun yang menjaga eksistensi dan keberadaan manusia, satu aja itu sama menjaga peradaban umat manusia. Hebatnya dari Islam. Makanya membunuh satu nyawa sama seperti membunuh peradaban. Menghidupkan satu nyawa, memelihara satu nyawa sama seperti menjaga peradaban semuanya. Dijaga yatim ini nyawanya. Ya. Dan itu adalah kemuliaan besar sekali. Dan nyawa ini nggak boleh ditumpahkan darahnya dan tidak boleh dihilangkan nyawanya kecuali dengan 3 alasan kan? Satu apa? Kayaknya harus dipancing kasih duit deh. Satu apa? Yang pertama al-qatil, pembunuh. Yang membunuh dibunuh, namanya qisas. Ya, 5 ayat dari surat Al-Baqarah ayat 183 mundur 178 itu ayat tentang qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Tadi kedapatan keluarga mana tuh yang juz 3? Juz 2 menuju juz 3 itu di ayatnya. Jadi itu qisas. Kemudian yang kedua, at-thayyibuz zani, yang sudah menikah berzina. Itu yang disebut dengan rajam, disambit, dilempar batu sampai kapan? Sampai meninggal. Dan yang ketiga, al-mufariq lil jamaah, yang murtad keluar dari agama Islam. Jadi nyawa ini terpelihara benar-benar, kecuali dengan 3 alasan ini saja. Kalau dalam dunia perang beda lagi. Ini tidak perang, ini nih hal yang dibolehkan. Maka anak-anak yatim ini termasuk yang nyawanya harus dijaga, sebagaimana nyawanya orang-orang yang dia punya anak dan dia anaknya punya orang tua. Jadi yang komplit struktur atau komposisi keluarganya masih lengkap, maka dia harus dijaga sebagaimana yatim pun harus dijaga sama. Kapan nyawanya boleh dihilangkan? 3 alasan ini saja. Maka harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh tadi.
Baik ya. Yang ketiga apa? Jaga apa? Hifzul akal. Jaga akal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, udah pernah dengar narkotika atau narkoba lewat mata? Belum pernah. Bapak ada yang pernah dengar? Sekarang hal yang mengkhawatirkan dan membahayakan itu, kalau dalam dunia parenting, diantaranya narkotika lewat mata. Apa maksudnya? Ada yang tahu? Jadi bukan Bapak Ibu ngeliatin ganja terus teler. Ini ganjanya. Bukan gitu. Bukan. Tapi yang disebut narkolema, narkotika lewat mata, adalah sesuatu yang dilihat, ditampilkan melalui viewer gadget, baik itu handphone, tablet dan sejenisnya. Dan tayangan itu bisa merusak otak bagian depan manusia. Mohon maaf kalau di sini ada guru biologi ya, atau yang nilai IPA-nya bagus. Ya. Jadi otak kita ini ada 4 bagian. Bagian belakang disebut dengan otak reptilia. Otak reptilia ini dia cuma ada bertahan, melawan, lari, menyelamatkan. Itu aja. Jadi reptilia cuma itu. Nggak ada yang namanya reptil merenung. Gimana ya? Nggak ada tuh, reptil nggak ada gitu. Reptil cuma bertahan, menyerang, lari, menyelamatkan, gitu aja. Itu reptil. Nah, kalau kita bicara tentang hewan vertebrata bertulang belakang ini, nanti ada lagi otak mamalia. Mohon maaf, ada yang nama anaknya Lia di sini? Nggak ada ya? Nggak kan, biasanya kalau anaknya Lia, mamanya dipanggil mamalia gitu ya. Maaf, ini hanya kecocokan. Nah, itu otak reptilia dan mamalia. Beda lagi, Bu. Mamalia itu dia menyayangi, mengayomi. Makanya kita lihat, ada nggak sapi begitu melahirkan anaknya ditelantarin, ada nggak? Nah, macan, segalak-galaknya macan. Ini macan hakiki loh ya, bukan macan majazi gitu. Macan hakiki itu benar-benar macan dia. Itu kalau seandainya kita lihat, galaknya bukan main, sama anaknya tetap nggak pernah ada yang dimakan. Karena tadi si otak mamalianya tadi apa? Yang membuat dia berkasih sayang sama anak keturunannya. Nanti ada struktur otak bagian tengah, ini otak kecerdasannya. Simpanse itu otaknya otak tengah. Baik. Oh, dia langsung mau lihat HP dia. Hati-hati narkolema ya Bu ya. Ini kita lagi bahas ini. Bapaknya yang mana? Tadi aman aja ya. Baik. Berarti kayak kena rukyah dong. Tadi aman aja, begitu kita lagi bahas ini tiba-tiba kelenger ya. Nah, otak tengah ini tadi, otak simpanse, yang apabila kita lihat tentang kecerdasan dan daya kuat dalam mengingat, kita jangan sok pinter sendirian, Pak. Karena apa? Simpanse pernah diuji cobakan, coba lihat nanti di YouTube. Dia diacak nomor dari 1 sampai 10. Habis itu ditutup, dalam sekian second saja, sekian detik langsung bisa memencetnya dengan tanpa salah. Dan gak mikir kelamaan, enggak. Udah gitu coba didistract, dia diajak ngobrol, dikasih makan kacang, sambil habis itu mencet dengan tangan kirinya, bisa bener Pak. Jadi jangan sok kayak kita paling kuat hafalannya. Terbukti An-Nazi'at hafal An-Naba hilang kok. Ya kan? Wan-nazi'ati gharqa wan-nashiqati nashta. Wah, hebat nih. Tapi amma ya saya lupa ya kan. Nah, yang tidak diberikan Allah kepada mereka semua dan hanya diberikan kepada manusia yang disebut dengan lub. Dalam bahasa Arab jamaknya albab. Mana itu lub? Nih, otak depan ini nih. Kenapa dia harus dilindungi? Dan sebahagian keyakinan, sebagian agama, sebagian suku ada melakukan ritual tertentu dengan dikasih apalah di sini, kalau di India kan gitu ya. Tetapi kalau kita enggak itu. Kita disuruh menjaganya dengan baik. Maka
orang-orang yang maaf nggak punya akal, itu maksudnya bukan nggak punya akal, nggak punya otak, tapi yang tidak memfungsikan atau tidak berfungsinya otak depan ini, dia nggak wajib menjalankan syariat. Saya pernah bilang sama bapak, Pak, di Islam itu yang tidak wajib sholat tuh anak-anak sampai dia balik. Yang kedua, orang yang maaf berstatus haid, berarti perempuan, kan nggak wajib sholat dan dia tidak wajib qadha. Yang ketiga, orang yang gila, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, ya. Yang keempat, orang kafir. Sekarang bapak pilih yang mana? Dibilang anak-anak, udah bolak-balik, ya. bukan udah balik, bolak-balik udah. Terus dibilang haid, ya juga enggak, ya kan? Kemungkinannya cuma dua. Kalau nggak gila, kafir gitu kan. Aduh, serem juga nih Ustaz katanya. Iya, lu pilih deh tuh. Kalau nggak, mana sayang, dia mau ikut kajian. Udah dikasih tahu panitia nggak boleh di belakang Ustaz, tetap ke sana. Namanya juga anak-anak ya. Jadi otak depan ini harus dijaga. Nah, anak-anak yatim sama seperti kita menjaga anak-anak kita sendiri. Jaga otaknya, bagian depan ini. Dan otak bagian depan ini berkurang dan hilang fungsinya kalau nanti ada namanya dopamin di sini membanjiri otak depan. Dopamin ini membanjiri otak depan, hilang fungsinya. Bawaannya maunya yang enak, nge-fly. Nah, rusaknya ini bisa dengan zat adiktif, zat berbahaya, ya, rusak strukturnya nanti. Makanya orang yang pernah, maaf gitu ya, kecanduan, udah nggak jelas diajak ngobrol juga. Kalau dia sembuh ya, walaupun treatmentnya luar biasa, tapi udah mulai ada gangguan karena rusak sel-sel dan saraf-sarafnya di sini di otak ini. Atau yang kedua, lewat mata, narkotika lewat mata. Apa itu? Tayangan pornografi. Anak-anak kecil kita ini, anak-anak yatim, aset kita. Sekali dia dirusak lewat narkotika, lewat mata tadi, kecanduan dia. Terus nagih. Apa yang terjadi hari ini? Ya Allah, pernah dengar nggak? Di Jawa Timur ada sekitar berapa? 1.000 apa 300 atau 1.000, saya lupa datanya, karena ini tertukar antara di Sulawesi Selatan dengan Jawa Timur. Minta perlakuan khusus kepada KUA untuk boleh dinikahkan di bawah umur. Kenapa? Karena sudah, maaf, MBA, Married by Accident. Ya, MBA bukan gelar ya. Gelar MBA Master. Jadi udah kecelakaan, ya. Jadi anak-anak yatim ini bukan cuma dikenyangkan perutnya, dikenyangkan akalnya. Lihat ayat-ayatnya, fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil absar, afala ta'qilun, afala tubsirun. Betul kan? Jadi yang disuruh fungsikan itu otak depannya itu tadi. Ini yang harus dijaga baik-baik. Karena kalau otaknya belakang doang, ini otaknya penipu, otaknya maling, otaknya garong, betul nggak? Yang penting kuat bertahan, nyerang, memenangkan, gitu doang. Itu otaknya di sini yang difungsikan aja. Terus kalau otaknya mamalia tadi, otak yang katanya, Ustaz saya gagal move on, Ustaz kenapa? Dia mantan terindah saya. Bu, ketahuilah sapi bisa mengerjakan itu. Sapi bisa mengerjakan itu. Pernah dengar ada nama anjing di Jepang? Siapa namanya? Hachiko kan? Anjing ini setia sama majikannya. Pagi berangkat ke stasiun dia antar, sore dijemput, betul kan? Tapi satu ketika pas hari itu dia mengantarnya di waktu pagi, dia tunggu kedatangan pulangnya, nggak datang-datang. Ya kan? Kenapa? Karena majikannya meninggal. Dan 9 tahun dia menjaga dan menunggu majikannya datang. Jadi jangan bicara kesetiaan, anjing jangan-jangan lebih setia. Betul ya? Dia punya itu, Allah kasih instrumen itu. Tapi yang nggak dikasih Allah nih, otak depan, yang disebut dengan lub atau albab. Pemiliknya disebut ulul albab. Maka kata Allah, fa'tabiru ya ulil albab.
jaga otak depan anak-anak kita dan anak-anak yatim. Kenapa? Termasuk. Kan yang penting adalah dopamin itu diproduksi. Dopamin diproduksi itu pada saat orang itu mengalami over kebahagiaan. Anak-anak kalau udah senengnya, kecanduannya sama game, over dia kan, nanti dopaminnya itu membanjiri otak depan sehingga otak depannya tidak bekerja dengan baik atau berkurang serta menurun, sehingga azan dia dengar tapi ininya nggak connect. Azan itu panggilan sholat gitu loh. Jadi ini udah nggak connect nih, dia dengar tapi ininya nggak connect, maka dia bilang nggak apa-apa lah gitu, terusin aja gitu ya. Makanya tadi saya bilang narkotika lewat mata. Yang kelima, baru dengar pagi nih, ilmu lagi, alhamdulillah. Yang keempat, jaga apanya? Kan 5 ya. Pertama jaga apa? Agama. Kedua, jiwa. Ketiga, akal. Keempat jaga apa? Hartanya tadi kan. Jaga hartanya. Kenapa? Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran tentang ibu yang menjadi wali bagi yatim ini. Kata Allah di Quran surat 4 ayat 5 itu ya, jangan kau makan, wala ta'kulu, jangan kau makan israfan wa bidaran ayyakbar. Enggak apa. Kalaupun harus makan, falyakul bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf memakannya. Tetapi kalau dia kaya, wa man kana ghaniyan falyasta'fif, dia harus jaga. Karena nggak semua janda miskin, betul nggak Pak? Biasanya yang paling tahu gini bapak-bapak. Nggak semua janda miskin, betul? Tapi status yatim itu tetap dia dapat pengayoman walaupun dia tidak miskin. Karena kata Rasulullah, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku bersama penanggung jawab yatim seperti 2 jari ini di surga kelak. Ini luar biasa. Jadi jaga nih apa yang menjadi aset mereka. Seringkali maaf banget, saya nggak jauh-jauh bilang orang tuanya sendiri. Berarti kalau yatim kan yang meninggal ayahnya, ibunya masih hidup. Padahal anak yatim ini punya hak bagian dari harta warisan sang ayah, betul nggak? Masih di surat An-Nisa, tapi di ayat 9 Allah katakan itu kalau nggak salah, atau ayat karena ayat 11-nya tentang warisan, ayat 10, ayat 9-nya tentang hati-hati bagi kalian semua untuk tidak meninggalkan generasi lemah. Maka jangan memakan harta yatim secara zalim. Wala ta'kulu amwalal yatama zulman. Jangan makan harta anak yatim secara zalim. Kenapa? Karena barang siapa yang memakan, faka'annama, orang yang makan harta anak yatim itu sama seperti makan bara api neraka. Auzubillahi. Rasulullah bilang dalam hadisnya, ittaqu sab'al mubiqat, jauhi 7 perkara yang membinasakan kalian. Salah satunya aklamalal yatim, memakan harta anak yatim. Sekarang kita jauhi banget hal itu. Kenapa? Ada mungkin sebagian menjadikan anak yatim sebagai member agar dia memperkaya diri, ya kan? Tapi kalau ini tadi Masya Allah diajak jalan-jalan, dibahagiakan, pulang baru jam 11 malam. Tahu tuh pada teler nggak anak yatim sampai sini. Iya, kenapa saya katakan ada orang-orang yang nggak amanah dalam mengelola ini menjadi sebab dia masuk ya ke dalam neraka. Karena apa? Hati-hati dengan yatim. Dia itu seperti 2 sisi bagi mata uang, ya, atau dia seperti 2 bagian dari pisau yang tajam. Kalau dia dipakai, digunakan dalam kebaikan, maksudnya ini sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, jalan kita bertetangga dengan Rasulullah di surga. Tapi kalau enggak dengan amanah, yatim ini asbab kita masuk ke neraka. Ngeri enggak? Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ya, gampang-gampang susah atau susah gampang ngurus yatim. Yang mana kira-kira? Gampang-gampang susah atau susah-susah gampang? Gampang-gampang susah berarti gampangnya 2 kali, ya kan?
Kata para ulama, kalau gampangnya 2 kali nggak akan kalah dengan susah yang 1 kali. Lihat ayatnya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Gampangnya 2 kali disebut, susahnya 1 kali. Berarti katanya tidak akan pernah 1 kesusahan mengalahkan 2 kemudahan. Sekarang saya tanya, ngurus yatim gampang-gampang susah atau susah-susah gampang? Gampang-gampang susah ya. Jadi jaga itu apanya? Hartanya. Aset yatim ini banyak yang idle, betul, karena dia belum cakap mengelola harta, ya kan? Tapi kalau seandainya asetnya dimakan, itu yang nanti bertanggung jawab pemakan-pemakan itu. Bisa jadi orang terdekatnya atau orang lain. Makanya kalau ada harta yatim, kata Rasulullah, jangan sampai dibiarkan tergerus oleh zakat. Harus dia apa? Dikelola, diputar, ya. Itu. Maka saya bilang tadi, yang keempat jaga hartanya, dan yang kelima jaga keturunannya. Loh, kok bisa jaga keturunannya gimana sih? Saya dalam buku Tarbiyatul Aulad fil Islam karya Profesor Dr. Abdullah Nasir Ulwan, ada 4 jilid itu, saya pernah baca begini kurang lebih. Menyiapkan generasi atau keturunan itu dengan menyiapkan dia dari 20 tahun sebelum dia punya keturunan, kurang lebih. Jadi kalau kelak dia mau punya anak yang saleh, kan jaga keturunannya ya. Berarti dia dijaga dari sekarang. Kalau bahasa ibu-ibunya apa? Bibit, bebet, bobot gitu ya. Maka ini harus dijaga dari dini, betul. Betulan dijaga. Kenapa? Karena pada saat dia nanti masuk masa di mana dia mengemban tanggung jawab, jadi orang dewasa, jadi orang yang mungkin punya sisi leadership, di situ dia sudah matang. Coba deh Rasulullah lihat yatim dari kecil, ya kan? Kata Allah, alam yajidka yatiman fa'aw. Bukankah Allah menjumpaimu dalam keadaan yatim, dan Allah yang merengkuhmu, Allah yang mengambilmu, Allah yang merawatmu, Allah yang menjagamu. Itulah kemudian maka saya katakan menyiapkan generasi bagi yatim ini disiapkan dari sekarang. Maaf, kan statusnya saja yang yatim, tidak dengan otaknya, tidak dengan akhlaknya. Maka ada ungkapan seorang adib, seorang ahli adab di dalam bahasa Arab begini, laisal yatim, bukanlah seorang yatim man faqadal abawain, yang kehilangan ayah bundanya, walakinnal yatim yatimal ilmi wal adabi, ya kan? Tapi yang disebut yatim adalah orang yang kehilangan apa? Kehilangan adab dan ilmu dan adab. Hati-hati loh. Kita pikir yatim itu yatim lah, gak punya bapak, gak ada. Tapi sejatinya yatim itu yang emak bapaknya masih ada, tapi nggak punya ilmu dan nggak punya adab yang benar. Ya, orang tua kayak begini ngomong sama temannya. Ada nggak kayak gitu? Dulu Bu, ada seorang ulama di Makkah namanya Kihmiz bin Yazid. Jadi Kihmiz bin Yazid ini ulama yang masya Allah luar biasa. Satu ketika maknya bilang begini, karena dia buat kajian di rumah, misalkan kajian hari X, Selasa misalkan. Kata maknya, ya Kihmiz, inni la uhibbu ashabak. Miz, mak nggak demen sama teman-teman lo itu. Maknya cuma ngomong gitu. Kalau maknya udah ngomong gitu, Kihmiz tahu itu alasannya apa? Pasti prinsip. Dia nggak nanya, emang apa sih mak? Nggak gitu. Tiba hari di mana temannya datang, dulu kan nggak ada broadcast, ya kan, nggak ada pemberitahuan lewat WA dan sebagainya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dilihatnya dari jendela, oh temenannya nih, yang mana nggak demen. Buka pintu, kata Kihmiz, belum ada omongan apa-apa. Setelah salam dia bilang ini, irji'u fa inna ummi qalat inni la uhibbu ashabaki. Balik badan, balik. Kenapa? Mak gue bilang, mak nggak demen sama teman-teman lu. Semua tadi nggak ada yang protes, balik kanan aja semua. Coba anak saudara, awas ya, mak nggak demen sama tuh anak. Udah rarat-reret, udah kayak orang habis nikah aja. Seragam masih putih biru, ya belum putih abu-abu. Udah rarat-reret, mak ketua pengajian lagi.
Mau ditaruh di mana muka emak? Awas ya. Iya, ngambeknya gedean dia kan. Walau kadang ada yang banting pintu terus dia bilang gini, lu nggak usah datang, kamu nggak usah datang, emak lagi nyap-nyap. Ibu ngerti nggak nyap-nyap? Takutnya rooming ini. Saya bahasa Betawi, saya Betawi 24 karat. Emak nggak suka, emak lagi marah, emak lagi ngamuk. Kamu tunggu aja di ujung gardu. Itu jauh itu sama Ki Himis. Ki Himis bin Yazid nggak begitu. Iya kan? Ki Himis ke emaknya bilang, inilah uhibbu ashabak. Dia katakan, fa inna ummi qalat inilah uhibbu ashabak. Nggak jadi itu. Jadi yatim itu sebenarnya adalah yatimal ilmi wal adab. Mereka yang kehilangan ilmu dan adab. Bisa jadi itu anak kita sendiri. Bisa jadi itu anak kita sendiri. Jadi bukan yatim yang man faqadal abawain, yang orang tuanya nggak ada, bukan. Tapi anak yatim bisa jadi anak kita sendiri yang kehilangan ilmu dan adab. Tugas kita menyiapkan generasi ke depan untuk anak keturunan si yatim ini, jaga ilmunya, jaga adabnya. Gitu ya. Makanya tadi gampang-gampang susah atau susah-susah gampang? Ayo, iya kan? Ini Pak, jadi bukan cuma sekedar disantuni gitu ya. Ya tadi saya tanya si abang tadi, abang sudah ngafal belum Ustaz? Tapi mau ngafal, insya Allah Ustaz. Hafal Quran. Didik dia menjadi anak-anak penghafal Quran. Terakhir tadi saya katakan dan saya sudah janji apa? Karena setelah pas ini saya langsung ke Bandung ini. Akaf antar kota antar provinsi. Enggak, saya ada hijrah fest di Soreang Bandung sama Syekh Asim di sana hari ini sore. Maka tadi saya janji, kenapa ada hadis tentang memelihara anak yatim, mengusap rambutnya, mengusap kepalanya. Ternyata itu menunjukkan tentang 3 kesalihan kita. Yang pertama adalah kesalihan hati, terbangun kepedulian. Ya, peduli kita, ya Allah. Dia kan bukan siapa-siapa saya, kan gitu. Dia bukan saudara, bukan keponakan. Apalagi kalau di statusnya saudara keponakan gitu ya. Tapi kesian ya Allah, gitu ya. Dan kalau kita ada rasa itu, ketahuilah iman masih nyala. Karena iman itu yang menjadi menjadi bahan dasar bagaimana seseorang bisa merespon kebaikan. Coba, kenapa disebut sedekah? Menurut Bapak Ibu apa? Kenapa sedekah disebut sedekah? Kata Imam San'ani dalam kitabnya Subul Salam, li'annahu alamatus sidqi imani syakhsi. Karena sedekah itu disebut sedekah dari kata-kata siddiq, artinya jujur dan benar, sebagai pembuktian atas kebenaran klaim keimanan kita. Karena imannya di sini. Makanya panggilan-panggilan itu panggilan iman. Jangan dijawabnya pakai ini, ntar akal-akalan kita. Karena panggilan iman jawab dengan jawaban keimanan. Lihat anak-anak yatim, ya Allah, kan gitu. Dia bukan siapa-siapa kita mungkin, tapi apa? Ada iba di hati kita. Sampai Rasulullah mengatakan begitu kan tadi, bertetangga loh sama Rasulullah. Ada orang hari ini jualan kafling, bertetangga dengan public figure, artis fulan, ustadz fulan, gitu kan, tokoh fulan, seneng banget dia satu. Sekarang bertetangga sama Rasulullah SAW. Berarti kaflingnya nggak jauh kan? Ya kalau ini Arafah, ya nggak jauh-jauh lah gitu. Yang kedua, bagaimana ada touching di situ, ada sentuhan, ya kan? Kan diusap kepalanya itu. Kenapa? Ini menunjukkan tentang tadi rasa sayang kita kepada mereka yang kita tunjukkan dalam perbuatan. Disentuh tadi kan, gitu. Yang ketiga adalah aksi nyata dengan memberi kafalah. Aksi nyata ini adalah bentuk real dari gerak kita. Maka di barat itu dibuat penelitian. Mereka kan cuma percaya ilmu itu sumbernya empiris ya. Jadi kalau kita belajar tentang epistemologi ilmu, epistem dan logos itu ya, itu kata Ibnu Khaldun kan ada 3. Saya nggak mau bahas berat-berat masih pagi ini ya.
Karena itu ada di dalam bukunya Ibnu Khaldun jilid pasal ke-6 dari kitab Al-Muqaddimah yang tebalnya 1087 halaman. Jadi di pasal ke-6-nya disebut gini kurang lebih. Sumber ilmu itu ada 3. Sumber ilmu yang pertama adalah wahyu, burhani. Sumber ilmu yang kedua bayani. Bayani yang pertama, kedua burhani, yaitu empirik, studi, riset dan sebagainya. Yang ketiga irfani, yang itu dengan metodologi riyadhah dalam bahasa tasawufnya. Orang tuh kalau dia sering puasa nanti basirahnya tajam. Dalam bahasa lain tazkiyatun nufus. Barat percaya nggak tazkiyatun nufus? Enggak. Barat percaya nggak wahyu? Kalau percaya dia beriman. Maka dia cuma percaya dengan studi empiris atau riset. Maka mereka melakukan riset tatkala seseorang memberikan sesuatu kepada pihak lain. Di riset itu, hasil dari riset itu ada di tubuh kita endorfin namanya. Hormon endorfin ini apabila seseorang memiliki dalam jumlah banyak, enggak sama kayak dopamin tadi. Endorfin ini membuat kita lebih rileks hidup, urusan enggak mumet, pikiran kok kayaknya enggak aut-autan. Ini endorfin namanya. Endorfin ini bisa dihasilkan salah satunya dengan olahraga, yang lainnya dengan the power of giving. Kekuatan berbagi. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saat menerima sumbangan, santunan, donasi, mungkin masih ada di pikiran kita yang senang siapa? Penerimanya semata. Salah. Di barat itu diteliti, mereka kan nggak baca dalil kan? Diteliti, yang justru ikut senang adalah pemberinya. Endorfinnya diproduksi massal dan dia hidup lebih panjang, diyakini oleh riset itu. Kita nggak perlu riset itu juga udah ada hayatnya, udah ada hadisnya, betul kan? Nah, maka ini menjadi motivasi buat kita mudah-mudahan. Kenapa? 1, tadi kepedulian hati. 2, kepedulian dengan cara touching tadi. Yang ketiga dengan cara berbagi. Mudah-mudahan ya, aksi nyata ini, amal baik ini menjadi jariah buat kita. Kenapa? Saat anak ini besar nantinya jadi orang sukses, di situ kata Imam Ibnul Qayyim, ada orang di tengah lelap tidurnya dosanya terampuni. Kenapa terampuni? Anak ini berdiri meminta kepada Allah, Allahumma gfirli wali walidayya waliman haqqun alaina, Allahumma gfirli waliman ahsana ilayya. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tuaku dan orang-orang yang punya hak dari diriku. Ya Allah, ampuni dosaku dan orang-orang yang telah berbuat baik untukku. Di tengah lelap tidur kita terampuni. Enak gak Bu? Ini lagi kayak gini, tiba-tiba maaf, ada notifikasi masuk, transfer 2 miliar. Seneng gak? Seneng gak? Nanti kita akan memasuki fase gak bisa lagi bermajlis di Masjid Baitul Izzah ini. Yakin gak itu? Kapan? Kalau meninggal. Saat kita meninggal nggak bisa lagi kita bermajlis, terus ada transfer pahala dari yatim yang kita bina. Ya Allah, ini anak ngalirin pahala, yang satu ngalirin lagi, 70 yatim ngalirin ke kita. Gimana jadinya? Ya. Nah, maka beramal cerdaslah di waktu terbatas. Waktu kita terbatas dan ini waktu batas akhir buat saya. Jadi saya harus menutupnya dan terima kasih ya, sebuah kebanggaan bagi saya bisa hadir di tengah keluarga klaster Arafah. Ya kan? Arafah ya? Karena kayak berasa lagi di Saudi. Ini Arafah, sana Madinah, sana Mina, ya kan? Ya, berasa lagi di Saudi ya. Sama seperti saya ngisi kajian di Masjid Nabawi, Cipondo, Banjarwijaya, sebelahnya Taman Royal 2, Masjid Kuba, sebelahnya Nabawi. Saya bilang kayak berasa lagi di sana. Ya, mudah-mudahan semangatnya, kebaikan dari dan keberkahan negeri tersebut dibawa ke Arafah ini, insyaallah. Dan mudah-mudahan nggak ada yang salah bahwa berhajinya ke tempat ini. Karena al-hajju Arafah, haji itu Arafah. Jangan kemudian warga sini bilang nggak perlu ke Saudi, Ustaz. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita doa.
Dan kita sudahi pagi hari ini dengan munajat kepada Allah. Semoga Allah memberkahi semua urusan kita. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liman haqqun 'alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fi masyarikil ardi wa magharibiha bahriha wa barriha ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liman ahsana ilaina. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah ya Rabb kami, perbaikilah pemahaman agama kami, ia adalah pegangan hidup kami. Perbaikilah dunia ini karena sementara waktu kami tinggal dan menetap di sini. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami karena pasti kelak kami akan kembali kepadanya. Jadikan sisa usia kami senantiasa menorehkan amal baik dalam lembar-lembar catatan amal kami, dan jadikan kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari segala keburukan yang kami lakukan atau kami peroleh. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adha minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana hadha ad-du'a wa minkal ijabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukran jazakumullah khairan kepada Ustaz Ahmad Ridwan LC yang sudah memberikan tausiah sangat menyentuh sekali. Subhanallah. Dan semoga ini bukan pertemuan yang terakhir di Masjid Baitul Izzah. Insyaallah. Nggak perlu pergi haji juga, bisa ke sini. Nggak usah pakai visa, nggak usah pakai paspor. Bisa ke Arafah ya? Bisa, insyaallah. Alhamdulillah, mari kita cukupkan hari ini dan semoga kita mendapatkan amal baik dan pengetahuan bersama anak itu. Mari kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz, ada permintaan terakhir sebelum Ustaz meninggalkan masjid ini ya, bukan meninggalkan dunia ini. Foto-foto Ustaz ya. Bapak-bapak silakan dipoto sama Ustaz. Jadi Ustaznya yang foto kita misalnya. Foto sama Ustaznya. Allah